Pak Prabowo berkata, dan sedikit kutipan yang gue ambil, saya nggak terlalu takut dengan pasar modal. Halo Pak Prabowo, semoga sehat selalu dan semangat untuk mendirikan dan memajukan negara Indonesia ini. Bro, lo pernah lihat portofolio saham atau kripto atau investasi lainnya itu merah semua? Ya, itu terjadi hari ini. Bro, apa lo lihat kejadian PHK besar-besaran di perusahaan ataupun di startup? Ya, itu juga terjadi di tahun ini. IHSG anjlok itu bukan hanya drama untuk generasi tua, tapi juga buat Gen Z hidupnya jadi kayak roller coaster. So, jadi apa dampak negatifnya IHSG anjlok untuk Gen Z? So, stay tune. Untuk yang baru di channel gua, jangan lupa untuk subscribe. Please, gua mohon banget biar gua semangat untuk upload video menarik setiap harinya. So, let's go. Hi squad, welcome back to my channel. Hari ini kita bakal bahas topik yang sedang hot banget nih, yaitu IHSG itu anjlok. Bayangin pasar modal itu ikut anjlok dan hidup kita ikut-ikutan kacau. Buat Gen Z yang baru mulai kerja, baru mulai investasi atau baru mulai mencoba side hustle, ini tuh kayak sebuah ujian gak sih? Kayak wah, gua bakal breakdown dampak negatifnya dari dompet maupun untuk mental kita semua. Yang pertama, IHSG anjlok itu buat apa coba? Sebagian duit kita itu lenyap. Coba lu bayangin kalau kita invest, gak kita lah, ya kita lah, kita invest itu cuma 2 juta. Lalu saham yang kita punya itu turun 10%. Itu udah turun 200 ribu gak sih? Kayak jajan kita atau mungkin itu uang mau untuk sesuatu hal itu kayak turun gitu aja hingga hari ini. Itu baru yang kecil ya, apalagi yang skala besar gitu. Ada gue lihat di TikTok hari ini kayak dia lagi sedang liburan gitu, terus ngeliat Porto, dia terus ngomong gitu kayak, wah, saham gue turun nih 400 juta. Shit, it's real or not sih? Bukan cuman cuan yang hilang, tapi rencana kita untuk beli sneakers contohnya atau barang yang lain atau untuk liburan itu hilang. Yang kedua nih, pada saat IHSG anjlok, perusahaan-perusahaan pasti panik dong. Banyak kayak contohnya kayak Fishery, Goto. Terus menurut gue banyak perusahaan lain kayak nge-lay off karyawannya gitu. Dan itu tuh dengan skala besar. Nih, gue kasih kayak ada beberapa perusahaan yang tahun ini tuh kayak nge-lay off besar-besaran. Das. Bayangin itu temen lo, kerabat lo, atau mungkin lo sendiri. Yang tadinya lo punya penghasilan, sekarang lo nol dan gak punya penghasilan. Realitasnya, ekonomi lesu gara-gara IHSG anjlok. Lalu perusahaan-perusahaan itu takut ataupun bahkan gak mau buka untuk posisi baru. Lalu gimana untuk Gen Z atau generasi yang lainnya ya? Atau kita semua nih yang belum punya kerjaan. Yang ketiga, untuk lo yang punya investasi saham, kripto atau investasi lain, lo buka HP kayak lesu gitu gak sih? Kayak, ya merah. Ya, gue harus gimana ya? Ya, ini duit tabungan gue lagi. Ya, ini duit gue semua lagi. Itu kayak overthinking pasti sih, apalagi Gen Z ya. Apalagi Gen Z yang panikan nih. Wah, merah. Cut. Udah gue tarik aja semua investasi gue. Oh, menurut gue banyak sih yang kayak gitu, Kak. Kalau menurut gue, mungkin sekarang itu emang saatnya atau waktunya untuk turun semua nih. Tapi gue yakin sih untuk kedepannya bakal membaik sih. Lo takut gak dengan keadaan ini? Kalau gue sih takut ya. Banyak orang yang gak bisa punya penghasilan.
banyak orang yang mungkin dia udah merantau terus dipecat, terus gimana ya gue bayar kos, gimana ya gue bayar makan. Lebih parahnya lagi untuk sandwich generation, gimana ya gue ngebiayain keluarga gue, atau mungkin yang udah berumah tangga gitu. Ini semua bikin kita jadi insecure, padahal kita mau hidup normal-normal aja kan ya. Yang keempat, hidup pasti jadi mahal banget. IHSG anjlok, rupiah $1 17.000. Pasti barang-barang yang dari luar negeri tuh naik semua bro. Lo beli apa naik, barang naik, beli makanan naik, beli bensin naik, semuanya bakal naik. Lo bayangin itu gak? Semuanya naik, naik dan naik. Terus kita harus apa? Belum lagi kalau lo punya tagihan hutang bank. Lo ngerasa gak sih kayak, kok hidup ini kayak cuman untuk ngebayar tagihan-tagihan bank aja ya? Oh my god. Jadi IHSG anjlok itu buat Gen Z itu kayak, bukan Gen Z dong sih, mungkin generasi-generasi lainnya juga kena kali ya. Susah cari kerja, duit jajan habis, mental drop, sampai biaya hidup kita ini sekarang bakal akan mulai naik. Tapi chill bro, kita nggak boleh gini-gini aja, dan kita nggak boleh pasrah sama keadaan. Kita harus mulai nabung nih, think smart. Kalau mau investasi, mulai carilah ilmu atau yang bisa menguntungkan lah untuk di masa-masa sekarang ini. Upgrade skill dan cari side hustle. Itu sih yang bisa gue bilang untuk sekarang saat ini. Dunia lagi chaos, tapi kita nih sebagai Gen Z atau generasi lainnya, kita harus melawan dan kita harus rebound bro, menjadi yang lebih baik. That's it untuk kepanikan hari ini. So jangan lupa like this video and subscribe this video man. And see you in the next video. So untuk kita nih, semangat, semangat, semangat. See you in the next video.